wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ICT Literasi, Ibu Murdaningsih. Baiklah, kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu Pak Andriansa, Pak Namin, Pak Ilham, Ibu Nurmawati, dan saya sendiri, Tasyadula Windy Rahmawati, akan mempresentasikan hasil tugas studi kasus kami yang berjudul Dampak Penggunaan Teknologi Terhadap Industri Marketplace. Dimulai dari saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu marketplace. Marketplace adalah sebuah platform atau tempat di mana berbagai jenis penjual dengan produk yang berbeda bisa berkumpul untuk menjual produknya ke pelanggan. Pada dasarnya adalah pihak ketiga yang menyediakan tempat untuk sejumlah seller untuk menjual produknya kepada konsumen. Kemudian, apa manfaat marketplace tersebut? Yang pertama yaitu mendapatkan konsumen, yang kedua meningkatkan brand awareness, dan yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Baik, jenis-jenis marketplace terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan tempat, seperti tradisional marketplace dan online marketplace. Contoh tradisional marketplace seperti pasar malam, pasar tradisional, ataupun retail, yang dimana marketplace ini terbuka di suatu tempat yang ditunjukkan untuk orang melakukan transaksi jual beli. Sedangkan online marketplace yakni pihak ketiga yang menyediakan tempat transaksi jual beli secara online seperti e-commerce. Yang kedua, ada jenis yang berdasarkan target audience, seperti business to business, yakni yang berhubungan dalam organisasi di dalam suatu perusahaan. Ada business to customer, yakni suatu marketplace yang berfungsi sebagai jembatan antara penjual dengan konsumen secara langsung agar dapat menarik calon konsumen. Yang ketiga, peer to peer, yang artinya menghubungkan para individu untuk bertukar jasa dalam produk suatu tempat, seperti contohnya ada Uber, Grab, atau Gojek. Yang ketiga, jenis berdasarkan fokus, yaitu fokus vertikal dan horizontal, di mana vertikal marketplace biasanya menjual barang atau jasa yang sesuai dengan kategori atau sektor tertentu. Contoh seperti adanya platform khusus freelancer atau menghubungkan pekerja lepas dan para kliennya. Sedangkan horizontal yakni jenis vendor atau penjual marketplace yang memiliki peran seperti department store yang menyediakan berbagai jenis barang. Contohnya seperti Amazon, AliExpress, dan lainnya. Yang keempat, berdasarkan pendekatan manajemen seperti adminis, yang artinya pemilik tidak melakukan quality control terhadap barang atau jasa yang disediakan oleh pembeli, tapi untuk meningkatkannya kredibilitas biasanya hanya akan dilihat pada umpan balik konsumen ataupun rating. Yang kedua ada likely manager. Jenis yang satu ini memungkinkan pemiliknya untuk melakukan beberapa quality control seperti verifikasi identitas. Selain itu mereka juga menentukan kebijakan retur garansi barang dan pengembalian dana. Ada juga fully manager, yang artinya pemilik marketplace memiliki kontrol dan segala proses transaksinya di dalamnya, seperti pengecekan kelengkapan dokumen dan keamanan pembeli dan pengalaman konsumen. Ya, berkembang teknologi yang pesat terhadap industri di negara Indonesia, kini masyarakat dijajakan dengan adanya fitur e-commerce berplatform marketplace. Platform marketplace ini sangat memberikan dampak sungguh besar baik dari sisi negatif maupun sisi positif. Berbagai jual beli di Indonesia ini sudah sangat mewarnai di setiap sudut pandang masyarakat Indonesia. Kini mendapat produk dalam negeri ataupun luar negeri dengan mudahnya. Informasi atau kemajuan dapat diakses dengan tujuan membangun masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya di bidang marketplace. Faktor-faktor sukses bisnis e-commerce: satu, pertumbuhan penduduk Indonesia, dan kedua, meningkatnya pengguna smartphone, dan ketiga, meningkatnya penggunaan internet, keempat, banyaknya penggunaan media sosial, dan kelima, banyaknya pengguna perusahaan teknologi finansial. Berikut grafik untuk e-commerce paling banyak dikunjungi sepanjang 2023.
Gambar di atas adalah pengguna marketplace pertengahan 2023. Dan dari aplikasi marketplace di atas, Shopee mendominasi masyarakat berbelanja di aplikasi tersebut dan dapat diartikan terdapat pengaruh kepercayaan konsumen terhadap minat beli konsumen online. Shopee sangat dominan di Dari gambar di atas, pengguna marketplace pertengahan 2023 dan dari aplikasi marketplace di atas, Shopee mendominasi masyarakat berbelanja di aplikasi tersebut dan dapat diartikan terdapat pengaruh kepercayaan konsumen terhadap minat beli konsumen di online Shopee. Dengan nilai survei awal di 158 juta meningkat menjadi 167 juta pengunjung secara signifikan. Keunggulan tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek, di mana salah satunya terungkap Shopee memimpin khususnya pada faktor pertimbangan marketplace yang paling banyak menyediakan promo menarik bagi pelanggan, sehingga hal ini dapat dirasakan secara langsung pengaruhnya, khususnya bagaimana faktor tersebut mendukung meningkatnya penjualan bagi penjual. Saat ini cara belanja yang sedang menjadi tren di tengah masyarakat adalah live shopping, karena menghadirkan interaksi real time antara pembeli dan penjual, sehingga proses berbelanja pun lebih menyenangkan. Keunggulannya yang dicari saat live shopping bukan hanya keunikan konten-konten yang dihadirkan, melainkan keseluruhan pengalaman berbelanja yang terintegrasi. Baik, selanjutnya kemudahan yang ditawarkan pada berbelanja secara online tidak hanya menarik masyarakat saja, tetapi juga menarik para pelaku usaha untuk berlomba-lomba agar mengembangkan serta memasarkan produknya melalui marketplace yang ada. Dalam pemilihan marketplace oleh para pelaku usaha haruslah didasarkan pada marketplace yang sedang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka dapat melihat gambar, membaca deskripsi, dan melihat ulasan produk sebelum membuat keputusan pembelian. Dengan semua keuntungan ini, internet telah menjadi platform yang kuat untuk berbelanja yang telah menjadi pilihan utama bagi orang di seluruh dunia. Adanya marketplace tersebut sangat menguntungkan para pelaku usaha, terutama untuk usaha kecil menengah. Marketplace mempermudah pelaku usaha kecil dan menengah tersebut dalam melakukan operasional. Penilaian masyarakat dalam penggunaan marketplace diantaranya terjamin keaslian suatu produk di salah satu marketplace, harga yang ditawarkan lebih murah dan terkadang tanpa biaya pengantaran. Lalu selanjutnya banyak variasi terhadap keunggulan setiap produk, lalu mudahnya bertransaksi pembayaran, serta adanya cash on delivery yang artinya adalah bayar di tempat. Metode pembayaran COD dapat dilakukan secara langsung di tempat. Selanjutnya tersaji data antara total visits dan device distribution. E-commerce, evolusi perdagangan elektronik merupakan cerminan yang sangat erat kemunculannya dengan perkembangan internet. Internet yang telah menjadi fondasi penting yang memungkinkan perdagangan elektronik untuk berkembang pesat. Fungsi utama internet sebagai alat distribusi yang kuat telah memberikan ruang bagi pertumbuhan berbagai platform e-commerce yang kini telah menjadi inti dari ekosistem perdagangan elektronik. Berdasarkan data dari similarweb.com, per November sampai dengan Januari 2024, Shopee merupakan marketplace yang menempati peringkat pertama paling banyak diakses di internet. Selain itu juga Shopee berhasil mengukuhkan 83,1% dalam kontribusi perangkat mobile, sehingga daya tarik marketplace khususnya lebih menjadi daya tarik, di mana hal ini berdampak besar pada keterlibatan konsumen dan kecenderungan mereka untuk melakukan transaksi dengan toko. Membangun kepercayaan konsumen dalam ekonomi digital merupakan kendala yang berat, sehingga upaya ini menjadi sulit. Dengan platform e-commerce, informasi dapat beredar dengan cepat dan efisien, memungkinkan perusahaan untuk merespon permintaan dan kebutuhan pelanggan secara lebih dinamis. Selain itu, platform e-commerce juga menawarkan solusi yang lebih hemat biaya dibandingkan dengan infrastruktur fisik seperti toko fisik yang memerlukan investasi besar. Keuntungan dan dampak positif platform marketplace. 1. Jaringan pasar yang kuat. 2. Kemudahan berpromosi, branding. 3.
infrastruktur penjualan yang terintegrasi. 4. Analisis data yang dalam mengenai perform bisnis. 5. Berpeluang kolaborasi dengan mitra bisnis yang sejenis atau komplementer. 6. Konsumen bisa belanja lebih praktis, dapat membandingkan harga termurah dari setiap aplikasi, menghemat tenaga dan waktu untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Konsumen mendapatkan produk dari mana saja, baik dari dalam maupun dari luar kota. Kekurangan dan dampak negatif platform marketplace. Persaingan yang ketat, keamanan data yang terancam, menjadi ketergantungan teknologi, pencemaran merek, penyalahgunaan merek, produsen yang curang seperti produk yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan, produk rusak dalam pengiriman, penipuan saat transaksi pembayaran, rentan aksi pembobolan rekening saat pembayaran melalui internet. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan materi, terdapat indikasi minat jual beli melalui online berupa marketplace ini meningkat. Hanya saja berpindah pengaplikasian online shopnya saja yang tidak menetap. Namun bisa diartikan pengguna lama marketplace online shop ini tetap setia dengan perdagangan dan pembelanjaan tersebut, dan bahkan menarik pengguna atau konsumen baru untuk ikut menggunakan pengaplikasian marketplace online shop ini. Dalam konteks peningkatan ICT literasi, dampak positif yang signifikan terhadap industri marketplace telah tergambar dengan jelas. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan teknologi digital tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga mengubah secara positif pengalaman konsumen. Pentingnya peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan, terutama melalui peningkatan tingkat ICT literasi, membuka peluang bagi konsumen dari berbagai lapisan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam aktivitas belanja online. Hal ini tidak hanya memperluas pangsa pasar, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang inklusif, efisien, operasional yang meningkat menjadi kunci bagi pelaku usaha, memungkinkan mereka mengoptimalkan penggunaan alat dan analitik dari platform marketplace. Dengan demikian, waktu dan sumber daya dapat dihemat, meningkat produktivitas dan profitabilitas bisnis. Adapun saran dari saya, pengguna marketplace, jika memiliki pertanyaan atau keraguan tentang suatu produk, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan penjual. Ajukan pertanyaan secara jelas dan pastikan untuk memahami semua informasi yang diberikan sebelum membuat keputusan pembelian. Saran pengguna marketplace: tanggapi ulasan pelanggan dengan positif, baik itu umpan balik positif maupun negatif. Hal ini memperlihatkan keterlibatan Anda dan kemauan untuk memperbaiki masalah. Baik, saran pengguna marketplace dari saya, yakni memperbaiki fitur filter dan sortasi agar pencarian produk menjadi lebih mudah. Fitur filter dan sortasi bisa membantu pengguna untuk bisa menemukan produk yang diinginkan dengan lebih cepat dan mudah. Dan saran dari saya untuk pengguna marketplace yaitu selalu gunakan metode pembayaran yang aman dan terpercaya seperti kartu kredit atau sistem pembayaran digital yang terjamin keamanannya. Hindari menggunakan metode pembayaran yang tidak dikenal dan tidak terpercaya. Saran saya untuk marketplace sebagai pengguna marketplace, yakni pastikan untuk memahami kebijakan pengembalian barang dan tanya stok dan lihat ulasan pembelian. Ini akan memberikan Anda perlindungan jika ada masalah dengan produk yang Anda beli. Baik, demikian sudah materi yang dapat kami presentasikan. Jika ada kesalahan, kekeliruan baik perkataan maupun tulisan, tolong dimaafkan, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.